Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat, rahmat, hidayah yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hari-hari kita bisa kita pergunakan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang keyakinan kepadamu. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah di dalam tauhid kita, istiqomah di dalam akhlak kita, istiqomah di dalam menebar kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Seiring doa, Allahumma haqiqna taqwa wal istiqomah. Ya Allah, tetapkan hati kami di dalam ketakwaan dan keistiqomahan. Para pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah berada di bulan Ramadan. Mudah-mudahan madrasah Ramadan ini membawa kepada madrasah yang menjadikan fitrah kesucian kita kembali kepada kesucian kita. Mudah-mudahan kita dijauhkan dengan sabda Nabi, ba'ud ay min rahmatillah man adraka Ramadan falam yufarlah. Jauh dari rahmat Allah orang yang menututi bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Pernah suatu saat Nabi menaiki mimbar. Mimbar yang pertama Nabi mengucapkan amin. Mimbar yang kedua Nabi mengucapkan amin. Mimbar yang ketiga Nabi mengucapkan amin. Kemudian setelah turun, para sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, mengapa engkau setiap mimbar mengucapkan amin? Mimbar kedua mengucapkan amin, mimbar ketiga mengucapkan amin. Kemudian Rasul mengatakan, iya, ketika aku naik mimbar pertama, Jibril berdoa, celaka bagi orang yang menututi bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah. Ramadan tidak dipergunakan untuk beribadah. Ramadan tidak digunakan untuk meningkatkan ibadah, tidak berpuasa. Na'udzubillahi min dzalik. Celaka, kata Jibril, saya mengucapkan amin. Kemudian tangga kedua, saya mengucapkan amin. Jibril mengatakan, celaka bagi orang-orang yang masih ada orang tuanya, ayah ibunya masih ada, tapi tidak dijadikan jalan menuju surga, tidak birrul walidain, tidak melayani orang tua, malah na'udzubillah durhaka kepada orang tua. Celaka orang itu. Saya mengucapkan amin. Kemudian tangga ketiga, saya mengucapkan amin. Celaka bagi orang-orang yang ketika disebut namamu Muhammad, mereka tidak mengucapkan sholawat kepadamu. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita betul-betul mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan dengan ibadah. Kita datangi orang tua kita untuk bersimpuh, memohon ampun, memohon ridhonya kepada orang tua. Dan yang ketiga, kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa, alhamdulillah kita sudah masuk di bulan Ramadan. Mari kita isi bulan Ramadan ini dengan memperbanyak amal-amal kebajikan. Sholat tarawih, puasa, tadarrus, zikir, iktikaf, sedekah, dan memperbanyak amal-amal kebajikan di bulan Ramadan. Utamanya adalah sedekah. Afdalus sedekah, sedekatun fi Ramadan. Paling utamanya sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Juga di bulan Ramadan ini, marilah kita banyak bermunajah, bersujud dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ketika mau berbuka adalah doa yang sangat istijabah. Lis-shaimi inda fitrihi da'watun la turaddu. Bagi orang yang berpuasa, ada doa yang tidak ditolak ketika mau berbuka. Maka perbanyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Nabi bersabda, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa orang yang melakukan puasa dengan iman dan selalu mengharap ridha dari Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Untuk itu,
Manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah kesucian. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Asalnya dalam keadaan suci, tapi menginjak dewasa, menginjak hari, menginjak bulan, menginjak tahun, banyak manusia yang lupa, lalai, dan melakukan dosa dan kemaksiatan. Maka dari momentum madrasah Ramadan ini, marilah kita isi hari-hari kita di madrasah Ramadan untuk bertaubat, untuk bermunajat. Kita kembali kepada agama yang fitrah, kepada ajaran yang lurus, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita sujud, kita muhasabah. Ketika kita melakukan kebaikan dan perbuatan baik, kita bersyukur kepada Allah. Tapi ketika kita melakukan dosa dan kemaksiatan, saatnya kita bermunajat, mohon ampun, banyak istighfar, memohon ampun dari dosa-dosa yang kita lakukan. Kita harus berada di dalam agama yang qayyim. Nah, Allah berfirman, "Fa'akim wajhaka lid-dini hanifan, fitratallahi allati fataran nas 'alaiha, la tabdila li khalqillah, dzalika ad-dinul qayyim, walakin aktsarun nasi la ya'lamun." Kita berada di ad-dinul qayyim, yaitu agama Islam yang mengajarkan kepada jalan yang lurus, jalan yang menuju kepada ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para pemirsa, di madrasah Ramadan ini kita memperbaiki kehilafan, dosa-dosa kita dan kembali kepada ajaran yang benar, sehingga pada akhirnya nanti di Idul Fitri kembali kepada kesucian kita, kembali menjadi suci, kembali kepada kesucian kita, terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan madrasah Ramadan ini bisa mengantarkan kita menjadi manusia yang fitrah, manusia yang suci, kembali kepada kesucian diri dan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, terakhir dari hakikat puasa yang kita raih, yang pertama adalah tarbiyatul ilahi, pendidikan Allah kepada kita di madrasah Ramadan. Yang kedua adalah tarbiyatul iradah, pendidikan keinginan. Keinginan yang negatif dapat kita redam dengan puasa. Keinginan yang positif dapat kita lejitkan. Yang ketiga adalah thariqatul malaikah, menteladani perjalanan malaikat yang terus berzikir dan bertasbih kepada Allah. Helahan nafas kita adalah tasbih, diamnya adalah zikir, tidurnya saja adalah ibadah. Amalan sunnah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Utamanya para pemirsa, di 10 terakhir nanti kita lebih banyak iktikaf, bermunajah agar supaya kita mendapatkan rahmat Allah, maghfirah Allah, dan itkum minan nar, pembebasan dari siksa api neraka. Yang keempat, hakikat puasa adalah tazkiyatun nafsi, pembersihan jiwa ini yang kotor-kotor, yang khilaf dan dosa. Kita bersihkan di puasa Ramadan dengan banyak-banyak melakukan amal-amal kebajikan di bulan Ramadan. Para pemirsa, mudah-mudahan amal ibadah kita terima, tadarrus kita, tarawih kita, sedekah kita, dan amal-amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita isi Ramadan ini dengan penuh khusyuk, khudu, dan tawaddu. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan yang bermakna dan berkesan kepada kita sekalian. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah bagi kita sekalian. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.